Shalom buat semuanya. Ketemu lagi hari ini. Hari ini hari Rabu saya upload video karena ada yang saya mau bahas, yaitu tanggal 14 kemarin itu ya kan, lunar eclipse ya. Itu lunar eclipse itu gerhana bulan itu di tanggal 14 kemarin itu. Nah, itu yang ingin saya kasih tahu, saya sampaikan ya. Itu sebenarnya kalau dari tanda alam semesta ya yang saya tangkap itu adalah dua sisi. Jadi istilah close sebenarnya, dari sisi positifnya itu istilahnya payday. Jadi misal siapa yang kerja dapat upah ya. Nah, ini istilah siapa yang punya niat atau apa yang sudah lama doa minta sama Tuhan gitu ya, itu biasanya di awal deket-deket ini banyak yang terkabul ya. Jadi Tuhan kirim malaikat terkabul. Jadi misalnya ada yang udah lama minta apa doa sama Tuhan gitu, biasanya terkabul ya. Di ini boleh dikata, coba kalian cek sendiri lah apa benar apa yang kalian inginkan, yang kalian ini, atau istilah apa yang kalian tanam buahnya keluar gitu ya. Dari semenjak awal Desember itu udah masuk gitu ya. Nah, jadi segi positif dari efek alam semesta dari lunar eclipse ini, tanggal 14 kemarin itu ya, tanggal 14 ke 15 itu yang segi positifnya itu, bagi yang hidup benar, yang selama ini saya suruh kalian doa, kalian panjatkan apa itu, sosnya terkabul dalam waktu dekat. Ada yang mungkin udah segera terkabul, yang belum dalam waktu dekat ini pasti akan terkabul gitu biasanya. Istilah payday ya. Tuhan ini doanya dijawab gitu. Itu bagi yang hidup benar. Misalnya udah lama minta Tuhan, yang nggak punya anak atau apa ya, atau ada permohonan apa gitu, ini terkabul ya. Dan juga di tanggal 14 ini sebenarnya kalau dalam penglihatan saya itu masuk lembaran baru ya, masuk lembaran baru yang kalian harus benar-benar istilahnya kalian dikasih buku baru ya. Jadi kalian dikasih buku baru, harus nulis jalan hidup kalian apa yang kalian lakukan ke depannya ya, itu tercatat harus ini. Jadi kalian harus benar-benar hidup dengan benar. Kalau kalian yang udah bertobat dengan benar, hidup di dalam Tuhan, catatkanlah ini lembaran baru gitu ya. Ini satu awal tahun udah masuk gitu. Jadi dalam hitungan saya ini tanggal 14 Desember kemarin itu istilahnya udah masuk 1 Januari gitu. Paham maksud saya ya? Jadi udah masuk tahun baru, lembaran baru gitu, yang dimana kalian catatlah dengan amal pahala, perbuatan baik, dengan kesabaran, dengan apa, hidup lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat lagi ya. Catatkan itu semua dengan bagus untuk future kedepannya ya. Istilah kalian ini masuk lembaran baru gitu ya. Ini
satu tanda alam, bukan saya baca astrologi gitu ya atau apa, beda. Uh, apa yang saya tangkap dari tanda-tanda alam, karena Tuhan selalu memberikan sesuatu message melalui tanda-tanda alam gitu ya. Jadi ini positifnya supaya kalian lebih ngerti. Saya kasih contoh gitu. Kalau kayak Cina itu kan ada tuh kayak apa tuh elemen patwa gitu, yin yang gitu ya, yin yang gitu ya. Nah jadi yang putih itu istilah segi putihnya itu bagi yang hidup dengan benar selama ini, yang ada panjatkan doa apa itu seharusnya terkabul ya, berkatnya datang gitu. Nah satu sisi negatifnya yang harus kita waspadai adalah setan selalu saat Tuhan berikan berkat, setan itu selalu ingin mengganjal ya, selalu ingin menjebak lagi. Nah dengan cara apa? Nah di lunar eclipse ini itu ada pantulan bayangan dosa yang akan menghampiri. Misalnya gini, kalau misalnya Anda yang imannya masih lemah, yang belum bertobat benar-benar, tidak bertobat sungguh-sungguh, masih itu akan kena pantulannya lagi. Misalnya gini, ada yang bilang oke, gue bertobat belakangan ini, misalnya yang dulunya selingkuh udah nggak selingkuh, tiba-tiba itu pantulan dosa itu datang masuk pikiran Anda lewat mimpi atau apa, seolah-olah selingkuh itu mau ini lagi ya, Anda mau dijebak untuk kembali ke selingkuh gitu ya. Atau misalnya entah Anda seorang LGBT yang udah tobat gitu ya, tiba-tiba ada masuk kepingin kembali ke arah sana, mau ini ditarik. Nah itu pantulan dosa gitu. Atau yang punya selingkuhan gitu ya, yang tobat gitu terus mau ditarik lagi, pantulan dosa. Paham, ngerti maksud saya kan, yang ingin saya sampaikan gitu ya. Itu dari sisi negatifnya. Jadi yang misalnya udah tobat, mau hidup baik-baik, nggak mau nyolong, itu ada kayak lu susah nih zaman, suruh nyolong lagi gitu. Jadi ada gitu, paham kan? Nah sisi negatifnya di situ yang harus kita lawan, dan ini kuat pressure-nya gitu, sisi negatifnya ya. Nah terus juga emosi, emosi dipermainkan, gampang marah, emosi tidak stabil. Itu bagi yang tidak benar-benar bertobat hidup di dalam Tuhan. Nah ini akan gampang kejebak lagi jebakan setan yang begitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, yaitu harus dekatkan diri, harus tobat benar-benar. Makanya saya pernah video-video sebelumnya saya pernah aja coba lagi untuk tiap hari kalian doa Bapa kami, karena doa Bapa kami di situ kan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan ya kan. Nah jauhkan kami daripada yang jahat gitu ya. Itu harus dan juga selalu tiap hari harus kita selalu berdoa minta pengampunan tiap hari, karena kita nggak pernah tahu, kadang kita ngomong salah, nyakitin orang atau tanpa kita sadar gitu ya, itu dosa. Jadi harus selalu ini ya, itu dalam cara kita untuk membina diri kita ke depannya, jangan sampai kejebak dengan jebakan setan, pantulan dosa istilahnya, kalau istilah saya gitu ya, dari lunar eclipse tanda alam ini itu ya. Karena saya rasa buat yang udah ikutin video saya, sosnya udah siap lah, karena ke depan saya kan udah bilang ini udah masuk ke darkness gitu, yang pokoknya banyak ruwet, manusia itu moralnya jatuh, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, istilah nggak jelas lagi yang mana yang benar jadi salah, salah jadi ya, banyak begitu. Sifat manusia jadi
kadang lebih jahat daripada binatang gitu ya, tapi mulutnya mah banyak. Terutama di awal tahun ini saya udah buat video-videonya, saya udah ingatkan ya. Terus juga pemerintah agak kacau gitu, kasihan. Doakan pemerintah juga, Jokowi gitu ya, banyak rumor yang enggak ini, nanti dia kasihan juga. Saya lihat dia seperti kadang dia ngerasa sendiri gitu, mau bangun negara untuk rakyat gitu. Ya serba sulit sih, manusia juga dengan kekurangannya gitu ya. Tapi ya kalau pimpinan negara ada apa-apa, negara tanpa kolaps kan. Jadi hati-hati rakyat. Buat kalian yang orang tua yang tadi Jakarta gitu ya, kota, kalau anak-anak kalian yang mahasiswa itu jangan izinkan demo gitu ya, karena kedepannya saya lihat ada hal-hal besar gitu, demo yang kayaknya makan korban atau apa. Jadi kalian yang anak-anak Tuhan, hidup aja benar, jangan ikuti isu-isu ini itu, karena akan ada buat kacau pikiran hati. Avoid, hindari yang begituan. Terus kuat di dalam doa, di dalam Tuhan ya, terutama untuk kuartal pertama itu juga bencana nanti ya. Saya juga lihat malaikat itu masih oven deh, agak banyak juga nanti dia tiup itu, istilah dia niup sangkalala itu kayak nyemprit manusia gitu ya. Jadi dia nyemprit nanti angin lagi, badai atau apa ya. Takutnya tsunami lagi ya. Tsunami agak hati-hati juga tuh ya. Saya lihat ada di daerah Palung, Laut Jawa gitu ya. Ya semuanya kembali kepada manusianya lah ya. Saya masih percaya kalian anak-anak Tuhan, cuma kita minornya masih banyak yang benar gitu. Nah kalian lah yang harus doa yang untuk ini, karena saya lihat di Indo yang musyrik semakin banyak juga, karena ekonomi mungkin ya, banyak yang berbuat musyrik, yang minta-minta sama setan, bahkan saya lihat jual tuyul gitu ya. Pokoknya yang gak gena-gena banyak sekali. Manusianya udah makin sulit, bukannya bertobat ya, makin dosa di ini ya. Jadi nanti kalian lihatlah banyak kejadian yang nggak gena-gena gitu. Tapi di video ini saya cuma ingin ingatkan sesama kita umat, atau kalian yang ada orang tua, perhatikan anak-anak kalian, jangan ikut demo. Juga perhatikan mereka, jangan ketrap dengan internet sekarang, dengan pornografi gitu ya. Karena saya lihat juga di Indo untuk generasi mudanya juga setan itu kuat masuk gitu. Jadi kalian boleh lihat ciri-ciri, misalnya anak kalian itu yang kelihatan tua, tidak sesuai usia gitu. Misalnya dia usia 18 kok kelihatan kayak udah 30-an gitu ya. Nah itu agak orang tua perhatikan. Mungkin dia udah masuk ke lingkup di sosial media, atau lakukan masturbasi, hidup nggak benar gitu, atau banyak pornografi di otak mereka, kelihatan tua, aura mereka ketutup gitu. Nah itu orang tua harus dekat ke anak, harus berikan ini nilai positif ya kan. Itu saran saya ya, masukan saya buat kalian yang bagi yang udah jadi orang tua, hati-hati, perhatikan ini ya. Kuasa gelap banyak serang generasi muda milenial lewat internet ya, ataupun itu judi, pornografi ya, narkoba jangan tanya lagi juga. Untuk di Indo meningkat, termasuk untuk orang-orang terkenal, artis-artis. Tapi saya nggak mau bahas ke sana lah, nggak penting itu ya. Yang penting saya mau bangun iman kalian, subscriber saya yang seharusnya kalian yang udah ikutin video saya dari awal udah tau lah apa yang ingin saya sampaikan. Karena saya tahu ada kesesakan kan dari awal 2021 ini, itu kesesakan awan gelapnya ini gitu. Maka setengah tahun ini kan udah saya prepare kalian, yang mudah-mudahan paling nggak dari subscriber saya 400 lebih, setengah aja 200, kalau dengan anggota keluarganya bisa ini ya ribuan juga jumlahnya ya kan. Misal satu keluarga, suami, anak 2, 4 orang berarti kalau istri ya. Kalau mereka hidup dan benar berarti udah ribuan juga. Itu at least begitu. Kalian harus ini hati-hati
hidup dengan benar, percayalah, mau gimana nanti politiknya, ekonomi jatuh ini itu, ya memang harus ada yang terjadi ya, harus ini. Saya nggak bisa jelaskan gimana sampai detailnya, pokoknya gambarannya dari awal selalu udah saya sampaikan, saya prepare kalian, karena untuk 2021 ini pukulan kedua saya bilang lebih keras, lebih telak gitu ya. Karena udah kelihatan, saya kan udah bilang yang aborsi, yang kamu lihatlah, yang ibu bunuh anak ya kan, dan dia mau, saya lihat banyak berita yang sedih-sedih karena ekonomi udah nggak sanggup ngidupin, nggak ada yang nolong gitu ya. Jadi bukan Indonesia aja, kayak dari awal 7 bulan 6 bulan lalu, setengah tahun lalu tuh saya udah ingatkan krisis makan ya gitu. Ini juga pembayaran karma di lunar eclipse ini juga karma istilahnya. Jadi yang karma jelek ya harus kena bayar. Misalnya ya, nanti akan ada kasus-kasus korupsi orang-orang politik, para elit itu kebuka ya, juga siapa aja. Jadi istilah ini, yang baik dituai, yang jahat juga dituai gitu, akan kebuka ya. Jadi banyak hal gitu. Yang utama kalian ada hidup di dalam Tuhan, bentuklah generasi yang bagus ke depannya untuk negara, dari awal untuk keluarga dulu, untuk daerah kalian, terus baru nanti untuk ke negara gitu. Kalau enggak, Indonesia enggak berubah, karena moral, akhlaknya terlalu ini ya. Kita enggak ngomong agama apa aja, banyak mereka terpengaruh. Hanya ini lagi yang saya ingin kalian, supaya menghindar dari kena serangan negatif ya, harus tiap hari kalian doa itu, pertama minta pengampunan, kedua selalu doa dalam nama Tuhan Yesus dan darah Yesus. Selalu darah Yesus, tutup balur, darah Yesus bentengi jiwa, raga, roh ya, dan roh ini selalu itu kalian ini lafalkan dalam doa tiap hari, untuk supaya tidak masuk serangan-serangan itu. Karena seperti yang Bible tertuliskan, walaupun roh jahat sudah diusir, nanti dia kembali lagi gitu ya. Nah ini, jadi gerhana ini juga satu sisi negatifnya. Misalnya kalian yang KKR tahun lalu, 2 tahun lalu udah diusir, itu tiba-tiba nanti ada yang mau kembali gitu, pantulan dosa namanya ya. Nah di sini untuk membentengi, tiap hari harus kuat dalam doa dan darah Yesus selalu tiap hari. Pertama minta pengampunan ya kan, kedua bentengi tubuh, jiwa, raga, roh ini oleh darah Yesus ya, tiap hari itu ya. Kedepannya ini tiap hari dalam doa lantunkanlah itu, supaya ada proteksi dari Tuhan, ada proteksi darah Yesus, ada proteksi Roh Kudus gitu ya. Karena kedepannya, dan buat kalian yang jadi orang tua, jaga anak baik-baik dari sosial media ya, karena di situ serangan kegelapan juga kuat, entah itu pornografi, game-game itu masuk ya kan. Nanti anak-anak itu jadi coba orang tua kadang sedikit sadar, lihat anak kalian itu wajar nggak gitu ya. Misalnya contoh dari usia aja, seharusnya anak ini usia 17-18 tahun, kok anak gua kelihatan tua, umur 28-3, berarti anak itu auranya udah redup sekali ya. Karena mungkin dosa, ada apa yang dilakukan, saya nggak tahu, apa dia masturbasi kebanyakan karena nonton porno. Itu kalian orang tua harus harus sadar, dan anak gitu udah harus kalian sering bawa ke gereja, doakan, ajak banyak komunikasi gitu ya. Itu saran saya yang bisa saya ini, demi untuk bangun generasi anak Tuhan yang baik. Kita juga sebagai orang tua, kalau yang generasi saya yang tua-tua kita ya, juga harus hidup selalu benar ya.
selalu tahan emosi ya, karena ini ada cobaan banyak nanti manusia di Indonesia spesial orang gampang tersinggung, gampang emosi gitu, karena itu ada tekanan aura gelap gitu, karena tanah Indonesia masih banyak yang suka pakai yang gitu-gitu, makanya tekanan itu besar gitu ya. Jadi juga kita doakan para pejuang-pejuang Kristus yang terus banyak mereka ya, seperti Pak Pendeta Gilbert, saya lihat dengan ini terus dia bekerja di ladang Tuhan, Pak Saifuddin Ibrahim ya kan, Pak Philip Malaysia, banyak anak-anak Tuhan yang saya bangga di Indonesia yang terus berjuang tiada lelah. Kita doakan sama-sama supaya ada perubahan Indonesia ya. Saat Indonesia yang menerima Kristus lebih banyak, di situ nanti akan ada perubahan ya. Kita sebagai umat terus berdoa ya kan. Nah, buat yang mau investasi, emas udah mulai turun, saya sih sebenarnya nunggu agak turun dikit lagi, tapi udah waktu-waktunya. Yang mau beli emas itu udah boleh misalnya kalian ada yang entah family, saudara butuh duit atau mau jual emasnya, beli aja dengan buyback ya kan. Kalau yang enggak, kalian coba nanti mau beli emas yang jangan kayak yang Antam gitu ya, itu spreadnya 100.000 lebih, gila. Saya dengar, saya lihat ada berapa situs yang ngomong bahas emas, katanya ada emas yang spreadnya rendah di Indonesia, merek apa Nusantara, lupa. Kalian cek aja waktu beli emas, kalian boleh tanya kan, nanti kalau misalnya saya jual, buybacknya berapa selisih spreadnya, cari yang paling rendah spreadnya ya. Terus juga carilah emas yang lebih murah gitu ya, karena kalian dapat yang murah, baru nanti emas naik harga, baru jual bisa dapat profit gitu ya. Dan juga emas kalau yang mau invest panjang nggak apa-apa untuk sampai tahun depan gitu, istilahnya emas juga monetary. Nah, buat David Brown atau David Tarigan tanya soal inflasi 2022 ya pasti kan seperti saya bilang, di sini saya udah patahkan banyak analisis dunia mereka, ekonomi Amerika atau apa, ataupun mereka kayak Indonesia, Rizal Ramli bilang waktu setengah tahun lalu ekonomi nanti corona cuma V-shape apa, enggak, karena saya udah bilang kan dari video saya, ada pukulan kedua, ekonomi nanti masih down, masih ini 2021 kuartal pertama, kuartal kedua itu masih deflasi. Jadi boleh dikatakan sekarang ini akhir tahun ini udah masuk Great Depression, yang walaupun mereka nggak mau ngakui gitu. Sebenarnya udah ini. Nah, nanti inflasi mungkin udah mau akhir kuartal 3 masuk kuartal itu baru mulai inflasi, terus 2022 baru inflasi. Sebesar berapa Indonesia ya tergantung pemerintahnya gimana handle-nya, karena kebijakan-kebijakan di Indonesia, Menteri Keuangan juga para pelaku ekonomi, kebijakannya pemerintah gimana. Tapi yang jelas Indonesia rawan, kita selalu lemah dalam inflasi, dan rata-rata ekonom Indonesia para Keynesian sudah banyak teori-teori Keynesian untuk perubahan zaman ini, udah banyak teorinya yang nggak bisa terpakai. Paling sisa 20% teknik Keynesian bisa dipakai, dan banyak negara ke depan akan semua pakai MMT ya, karena kondisi ini terpaksa harus MMT, yang ekonom yang harus jago ya. MMT misalnya Cina udah dari awal mereka MMT, yang MMT-nya beda dengan Fed ya. Kalau Fed gitu kan, Federal Reserve, mereka MMT-nya monetary money theory ya kan. Kalau Cina itu Marxist money theory ya kan. Marxisme. Anyway, itu MMT juga, itulah istilah print money ya kan. Tapi dengan kemampuan mereka
SDM mereka menunjang. Indonesia juga kalau mau print uang SDM nggak nunjang juga susah. Paling bisa terbatas print sementara yang untuk lokal untuk apa pabrik lokal gitu ya. Tapi at least ya tergantung lah pemerintahnya. Kalau saya jadi BI saya nggak mau print money pun sekarang istilah saya buat uang baru sama aja. Ya kan yang penting tahu ada velocity. Velocity itu istilah begini. Sekarang kayak Amerika, dia print money, ya kan? Nah, dia helikopter money, dia spray ke rakyatnya, ya kan? Dia spray ke rakyatnya. Nah, kalau ada velocity, istilah gini, gua pergi restoran makan, gua makan, selain gua bayar food, gua kasih tip. Waiter ini dapat tip, dia pulang kerja dia pakai taksi, uang ini lari ke taksi. Nah, taksi ini nanti dia butuh isi minyak, dia ke gas station isi minyak, duit itu udah putar ke gas station nanti kata. Jadi begitu juga orang pergi makan ke restoran nanti ownernya harus bayar ke dagingnya, ke sayurnya, ya kan. Nah itu velocity namanya, putaran. Nah kalau ada itu sebenarnya cetak uang nggak masalah, print money nggak masalah. Yang bahayanya sekarang inflasi bakal terjadi di Amerika. Saya dengar untuk food udah sekitar 10%, yang lain belum. Tapi kedepannya untuk David pasti food akan naik inflasi. Berapa persen Indonesia kemampuan saya nggak tahu betul, itu tim ekonominya ya kan gimana handle inflasi. Tapi udah pasti inflasi Indonesia pasti tinggi karena rawan, karena sistem juga Indonesia masih Keynesian. Ya, Keynesian udah pasti kondisi begitu udah pasti inflasi tinggi, ya itu pastinya. Kalau yang Indonesia ngadopnya Keynesian udah pasti kedepannya inflasinya tinggi, itu udah pasti. Jadi lu kan kalau nggak gua ingat David kan nanam, udah ntar lu kalau udah inflasi lu tanaman lu, kebun lu apa invest lu pasti bagus dah, gua doain juga. Ya, oke lah, video saya sampai di sini. Nanti kedepannya saya buat lagi video ini Christmas mungkin ya. Semoga apa yang saya sampaikan semuanya berguna untuk kalian, dapat membangun rohani kalian juga, kalian lebih dekat lagi dengan Tuhan, juga kalian ada berkat. Ya, doa terus karena ini juga yang negatifnya memang hantaman dosa itu, tapi positifnya kalau kita berkat itu datang. Nah doa terus kalian untuk ke depan. Berkat itu kalau kalian hidup benar, berkat Tuhan selalu turun walaupun keadaan krisis, resesi atau apa, ada aja berkat dari Tuhan. Ya percaya itu. Oke, salam syariah dari Tokyo. Selalu saya doa buat kalian, Tuhan Yesus memberkati, ya kan. Hidup selalu di dalam Tuhan. Oke, Immanuel, haleluya.